Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel Bapak Kefatir Nurseri. Pada kesempatan kali ini saya mau jawab beberapa pertanyaan teman saya tentang kenapa anggur Dickson ini yang sangat besar dan sangat mewah ini, gede-gede banget ya teman-teman ya. Ini tidak saya lakukan pembuahan bertingkat ya. Ya, jadi di video kali ini akan saya jawab ya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Jadi kenapa anggur Dickson ini tidak saya lakukan pembuahan bertingkat ya. Jadi seperti ini teman-teman ya. Karena memang Dickson ini umurnya juga masih sangat-sangat muda ya. Ini Dickson ini saya tanam tanggal 9 Januari 2022. Jadi sekarang masuk di 6 bulan ya. Februari, Maret, April, Mei, Juni, 5 ya, 5 bulan. Dan ini saya buahkan ini di usianya sangat-sangat muda ya. Di 3 bulan setelah tanam ini saya buahkan. Dan yang saya buahkan hanya ada 2 tersier saja. Kenapa saya buahkan di 2 tersier? Karena tersiernya sudah sangat besar dan juga coklat ya. Kemudian yang lain ini contohnya ini masih kecil ya. Dan yang sebelah sini ini habis sama jamur. Karena pas pembentukan cabang tersier yang dibentuk dari tunas air ini hujannya lebat hampir setiap hari ya. Dan Dickson ini kebetulan ada di ujung ya, bisa dilihat. Nah ini GH-nya cuma sampai situ dan hujannya pasti nyampe sini. Ini rusak parah ya teman-teman ya, terkena jamur dan juga terkena trip ya. Namun karena saya sayang ini 2 tersier terakhir ini gede-gede dan warnanya sudah coklat pada waktu itu, dan bootnya juga gede-gede banget teman-teman ya. Ya seperti ini nih bootnya. Nah bootnya tuh gede-gede banget kayak gini teman-teman ya. Dan akhirnya saya putuskan untuk saya buahkan walaupun di 2 tersier saja. Ini kalau teman-teman nanya di boot berapa, ini di boot ini ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ini boot 7 dan juga 8, dan masing-masing ini membawa 2 klaster buah yang sangat mantep dan gede-gede banget. Ini contohnya, ini yang ke-8 ini. Nah ini saya ambil kamera depan ya sebagai bukti bahwa memang ini gede-gede banget ya. Ini kebetulan dombolan yang paling mantep ini malah ada di sini ya. Jadi sangat susah sekali untuk diambil videonya. Mudah-mudahan masih bisa kelihatan, lihat gede-gede banget teman-teman ya. Buahnya sangat luar biasa besar-besar banget, lebih dari 1 jempol lebih dan sangat panjang. Dan ini berkat aplikasi GA3 10 ppm 2 kali ya, hanya 2 kali. Tuh, gede-gede banget ya. Yang ini tersier yang satunya ini di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Masing-masing juga membawa 2 klaster. Jadi dari 2 tersier ini saya mendapatkan 8 klaster buah yang sangat luar biasa besar. Nah, untuk menjawab pertanyaan kenapa ini tidak dilakukan pembuahan bertingkat, padahal bisa teman-teman lihat ya, tersiernya sangat bagus sekali, warnanya pun sudah coklat dan sudah besar juga. Ini kalau dibikin pembuahan bertingkat, misalnya kita potong 5 setelah buah ya, 1, 2, 3, 4, 5, ini saya jamin juga membawa buah. Ini pasti karena bootnya juga gede-gede banget, teman-teman lihat ya. Ya, namun kembali lagi, karena ini umurnya masih sangat-sangat muda dan ini pembuahan pertama, saya tidak mau memaksa buah ini agar buahnya ini banyak ya. 8 dompol saja menurut saya sudah sangat cukup ya untuk pembuahan pertama. Dan nanti pun pada saat pembuahan kedua mungkin saya istirahatkan dulu, nggak langsung saya buahkan lagi. Mungkin saya fokus di pembentukan cabang tersiernya. Jadi bisa saya pecahkan bootnya ya, seperti ini. Nanti saya pecahkan boot-bootnya ini agar fokus menjadi tersier-tersier yang lebih bagus lagi, lebih serentak lagi, sehingga buahnya nanti bisa lebih banyak lagi ya. Jadi kenapa saya tidak lakukan pembuahan bertingkat, padahal ini sudah sangat-sangat bisa untuk dibuahkan bertingkat teman-teman ya. Bootnya gede-gede banget ini setelah buah juga, dan batangnya juga sudah coklat. Ini kalau dipotong saya jamin pasti bawa buah. Namun saya tidak melakukannya, itu alasannya teman-teman ya. Ini kenapa saya gitu, karena memang di
kebun mini saya memang selalu begitu. Sebelum pohon ini 1 tahun ke atas ini, kalaupun sudah bisa, saya kadang-kadang mikir-mikir dulu. Jadi nggak langsung saya lakukan pembuahan bertingkat ya. Kecuali kalau sudah 1 tahun ke atas, itu berani saya lakukan pembuahan bertingkat ya. Dan juga dengan syarat tentu saja teman-teman, kalau dilakukan pembuahan bertingkat, tentu saja tersiernya ya seperti tadi yang saya bilang, harus gede juga, batangnya juga coklat dan but-butnya besar-besar. Itu juga salah satu yang biasa membuat pembuahan bertingkat itu bisa sukses ya. Dan untuk pembuahan pertama ini saya putuskan untuk tidak dilakukan pembuahan bertingkat ya teman-teman ya. Nah, terus kalau ada yang bilang, ada pertanyaan juga, bagaimana agar bisa anggur-anggur ini glowing dan tidak pecah beri. Jadi untuk selama ini ya, saya sudah bagikan video saya selama ini ya. Jadi pas fase berry set ini saya gunakan kalsium teman-teman ya. Tujuannya agar tidak rontok berinya. Kemudian saat fase-fase baru Verizon itu baru 1-2 yang berubah warna, ini saya kasih juga kalsium lagi. Jadi kalsium itu saya kasih 2 kali, pas berry set dan juga fase Verizon. Kemudian untuk perawatannya ini saya semprot fungisida dan insektisida ya, 2 minggu sekali ini selama 65 HSP. Jadi 60-70 HSP itu biasanya masih saya semprot ya. Kalau sekarang sudah enggak teman-teman ya. Sekarang sudah masuk di 85 HSP. Ini saya sudah tidak melakukan penyemprotan fungisida dan insektisida lagi. Nah, tapi kadang-kadang kalau malam ini biasanya saya gunakan cover dari plastik ya, plastik resek yang putih itu. Tapi kalau malam aja, kalau pagi itu saya buka lagi, saya jemur lagi teman-teman ya. Ya, jadi kenapa berinya bisa besar-besar seperti ini? Ini mungkin efek GA3 yang saya belikan ya. 10 ppm dan 5 ppm ini cuma 2 kali aplikasi karena cuaca juga sedang tidak menentu, jadi cuma diaplikasikan 2 kali saja. Namun hasilnya cukup memuaskan dan juga ini dilakukan penjarangan beri lebih dari 50% teman-teman ya. Jadi saya buang banyak sekali berinya sehingga menghasilkan beri-beri yang gede-gede banget. Dan ini saya belajar dari beberapa teman-teman saya yang melakukan penjarangan, memang hasilnya memang lebih mantap ya, bahkan sangat mantap sekali. Mungkin ini ada 60% yang dibuang teman-teman ya. Saya dapat belajar dari tempat para senior ya, ada tempat Pak Suta juga dari Josh Grab Nursery, ada teman saya juga senior dari Bumi Ayu Bapak Haji Bisri. Ternyata memang pada saat kita lakukan penjarangan ini buahnya bisa lebih maksimal. Kemudian keuntungan lainnya, sirkulasi udaranya bisa lancar, kita juga bisa mengurangi kelembaban sehingga beri-beri ini akan tidak, maksudnya mengurangi serangan jamur karena sirkulasinya lancar. Dan ini mungkin ya teman-teman ya, mungkin ini 1 dombol ini bisa nyampe setengah kilo, ini mungkin. Kalau yang sebelah sana mungkin hampir sekilo ya, yang tadi ya, yang saya ambil kamera depan. Sangat gede-gede sekali, mantap sekali teman-teman ya. Rasanya sudah sedikit manis ya untuk di 85 HSP ini, tapi hanya sekedar manis saja, masih tipis-tipis sih. Dan oh ya, yang biasa buat nggak mulus ini juga salah satunya serangan lalat buah teman-teman ya. Jadi untuk mengantisipasi lalat buah itu kalau saya biasanya saya kasih jebakan ya. Saya kasih jebakan dengan menggunakan petrogenol ya, seperti ini. Ya maaf, saya sini ya. Nah ini lalat buah itu biasanya lebih suka masuk ke sini teman-teman ya. Ini lalat buah semua ini dalamnya teman-teman ya. Cara membuatnya nanti di akhir video ini ada teman-teman ya. Cara membuat ini jebakan untuk lalat buah ya. Tapi kita pasang jauh dari buah anggurnya ya, jangan terlalu dekat. Dan ini sebenarnya tidak mengundang lalat buah teman-teman ya. Namun karena saya lihat ada aktivitas lalat buah, makanya saya memilih untuk memberikan jebakan ya. Ini banyak juga yang lagi berbuah sih, retrans ya, dan ninel juga. Namun kembali lagi ini, kenapa saya tidak lakukan pembuahan bertingkat? Jadi saya sudah jawab teman-teman ya, karena usianya masih sangat muda pohonnya, jadi saya tidak lakukan pembuahan bertingkat. Jadi ya harapan saya juga agar umur dari pohon ini juga bisa panjang. Jadi saya tidak mau memaksakan buah yang terlalu berlebihan ya. Terlebih ini baru usianya 5 jalan 6 bulan lah inilah teman-teman ya. Karena saya lakukan pemangkasan di umurnya baru 3 bulan, sekarang
sudah 80 HSP-an. Ya, jalan 6 bulan untuk pohonnya ya. Jadi kalau sudah 1 tahun ke atas itu biasanya kalau bisa saya lakukan pembuahan bertingkat. Lalu baru pembuahan pertama ini saya tidak lakukan pembuahan bertingkat. Ya. Dan juga kalau ada yang nanya pupuknya apa, ini untuk pohon Dickson ini saya menggunakan AB Mix teman-teman ya. AB Mix setiap hari ya, 5 mili A dan 5 mili B. Untuk cara membuat AB Mix-nya ada juga di akhir video ini, nanti bisa diklik saja. Atau untuk contoh cara pemupukannya bisa klik link di atas. Ya, baik teman-teman, itulah alasan saya tidak melakukan pembuahan bertingkat untuk anggur Dickson ini. Karena banyak sekali teman-teman saya yang bertanya kenapa tidak ditingkat saja agar buahnya lebih banyak. Itu alasan saya ya. Saya kasihan dengan pohon ini yang masih muda. Dan ini ibaratnya sekarang malah fokus ke buah ya. Jadi untuk pertumbuhan ya, boro-boro itu tersiernya bisa dilihat teman-teman, saya biarin aja. Biarkan nutrisinya fokus ke buah dulu karena sudah terlanjur dibuahkan. Jadi kita fokuskan ini sampai panen saja. Nanti baru setelah panen saya pikirkan untuk membuat tersier-tersier baru, mungkin dari bud ya, agar nanti pohonnya bisa lebih banyak tersier dan buahnya bisa lebih banyak lagi. Ya, jadi begitu teman-teman ya. Semoga yang video kali ini maksudnya bisa sedikit ada manfaat yang bisa teman-teman dapatkan di rumah. Lagi-lagi di sini saya tidak menggurui teman-teman ya. Saya bahkan baru mulai budidaya anggur ini belum lama sih teman-teman ya. Jadi mari sama-sama belajar saja. Di sini saya juga masih belajar, terutama buat teman-teman yang senior ya. Saya selalu belajar dan hasil belajar dari mereka biasanya saya sharing ke teman-teman ya. Kalau saya coba dan berhasil ini pasti saya sharing ke teman-teman yang lain. Ya, jadi mari sama-sama belajar karena di sini saya jauh dari kata orang yang lebih mengerti tentang anggur daripada teman-teman, itu juga bukan ya. Ini saya hanya mengajak mari sama-sama belajar di channel YouTube Bapak Kevatir Nursery. Di sini isinya tentang budidaya anggur import ya, mulai dari pembuatan bibit, penanaman, pemupukan, dan insya Allah sampai pemanenan dan juga perawatannya. Ya, jadi mari sama-sama belajar. Dan di sini saya membagikan pengalaman saya yang memang selama ini saya rasakan sendiri, kemudian saya bagikan ke teman-teman juga. Jadi mari belajar sama-sama teman-teman ya. Ya, jadi terima kasih sudah mengikuti kegiatan saya pada hari ini tentang kenapa saya tidak melakukan pembuahan bertingkat. Itu alasannya teman-teman ya. Pohonnya masih sangat muda sekali, jadi saya menganggap belum waktunya untuk dilakukan pembuahan bertingkat teman-teman ya, walaupun bisa. Ya, mungkin sampai di sini dulu teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar channel ini makin maju dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari saya Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah.